Monggo Bu Tanti. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam webinar series Bring Success with Us. Selamat datang kepada seluruh peserta. Terima kasih juga kepada Bu Gemala dan Pak Adrian Pramono yang sudah berkenan hadir dan mengisi acara pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mungkin saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan oleh Ibu Gemala PhD, sekaligus pengenalan program studi Magister Ilmu Gizi. Kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang biomolecular application trends in clinical nutrition to promote optimal nutritional status oleh Bapak Adrian Pramono PhD. Kemudian akan dilanjutkan dengan sharing session oleh Iftitan Setia Widayani. Baik, mungkin langsung saja kita mulai. Saya persilahkan kepada Bu Gemala untuk memberikan sambutan sekaligus pengenalan tentang program studi Magister Ilmu Gizi. Terima kasih Bu Hartanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Mungkin rekan-rekan, ini ada Bu Tanti, kemudian Pak Adrian Pramono, kemudian ada panitia dari mahasiswa Magister Ilmu Gizi 2023, dan selamat datang kepada rekan-rekan semua yang sudah rawuh dalam acara pengenalan program studi Magister Ilmu Gizi dengan tema Bring Success with Us. Jadi saya berterima kasih dulu mungkin kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, webinar series. Ada 3 series yang masing-masing ada temanya. Kemudian mengapa kita menyelenggarakan kegiatan ini sebenarnya untuk melakukan pengenalan kepada mungkin calon mahasiswa Magister Ilmu Gizi yang ingin mengenal calon kampusnya. Kemudian selain itu juga mungkin ada yang ingin mengetahui bagaimana sih bersekolah di Magister Ilmu Gizi dan apa saja yang diajarkannya, atau sebenarnya apa misi dan visi dari Magister Ilmu Gizi dan mengapa harus bersekolah di Undip. Oleh sebab itu, maka kami kemudian melakukan atau menyelenggarakan webinar series yang ada 3 tersebut. Baiklah, mungkin itu saja sambutan dari saya selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan mungkin sedikit pengenalan mengenai Magister Ilmu Gizi. Langsung saja saya share screen. Apakah sudah bisa terlihat, J? Sudah, Bu. Matur nuwun, J. Ya. Baik. Saya tidak tahu apakah yang hadir ini semuanya ada di posisi di Semarang atau tidak. Oleh karena itu, saya untuk melakukan sedikit pengenalan tentang posisi dari Universitas Diponegoro secara singkat. Sebentar ya. Baik, di sini adalah posisi Universitas Diponegoro. Eh, Undip ini ada di Tembalang sekarang. Kalau di sini Anda lihat fotonya, itu merupakan apa ya, daya tarik attraction dari Semarang, kota Semarang itu sendiri. Jadi ada banyak tempat wisata di Semarang sebenarnya. Jadi pengalaman kami, mahasiswa kami itu ada dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi ada dari Sabang, mungkin udah sampai Merauke lah. Ada yang dari Aceh, sampai juga dari Papua, kemudian dari Manado dan sebagainya, Kalimantan juga banyak, Nusa Tenggara dan sebagainya. Sehingga belum tentu beliau-beliau yang kemudian jadi mahasiswa Magister Ilmu Gizi sudah pernah datang ke Kota Semarang. Nah, ini adalah gedung dari Fakultas Kedokteran, dan juga ada gedung gizi dan gedung Fakultas Kedokteran, atau seluruh gedung di Fakultas Kedokteran itu biasanya berwarna hijau. Nah, akreditasi terakhir yang baru saja kita jalani pada bulan Desember tahun 2023 kemarin, dan alhamdulillah program studi Magister Ilmu Gizi terakreditasi unggul. Ini menjadi modal buat kami
semua sivitas akademika dari Magister Ilmu Gizi secara khusus dan Departemen Ilmu Gizi secara umum untuk selalu meningkatkan kualitas menjadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, saya langsung saja melakukan pengenalan program kegiatan untuk atau registrasi untuk mendaftar di program studi Magister Ilmu Gizi. Jadi program untuk maba, maaf ini judulnya kurang lengkap. Jadi program untuk mahasiswa baru itu ada dua, yaitu program reguler yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun dan juga program yang baru yang kita sebut sebagai program akselerasi pasca sarjana. Mohon izin untuk membuka langsung di websitenya saja. Apakah bisa terlihat? Webnya belum terlihat, Bu Gemala. Oh, webnya belum terlihat. Masih, ya masih PowerPoint. Masih PowerPoint-nya. Sebentar. Mungkin beda itu, Bu, harus juga di share begitu. Harus di-share juga ya, share screen-nya ya. Sebentar ya. Oke. Saya stop here dulu. Kemudian saya coba untuk sebentar. Oh, bukan. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, Sudah. baik. Oke, ini malah yang lain yang terbuka ya. Sushi ini Semarang tuh banyak juga eh, tempat-tempat makan yang menarik ya. Nah, ini adalah pendidikan program pasca sarjana. Di sini ada website yang bisa Anda lihat untuk di sini. Dan kita coba program PAS Undip ya. Program pasca sarjana Undip. Sehingga kenapa saya buka langsung di websitenya, Anda langsung bisa membuka sendiri nanti untuk cek secara detail apa itu program akselerasi sarjana pasca sarjana di Universitas Diponegoro. Nah, terlihat ya Bu Tanding ya. Jadi program Ye. pendaftaran mahasiswa program akselerasi sarjana PAS untuk lulusan Undip itu mahasiswa lulusan S1 yang bisa atau available untuk mendaftar adalah mahasiswa lulusan S1 atau S1 terapan Universitas Diponegoro ke program S2. Jadi seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro itu bisa mendaftar program PAS eh, yang sesuai tentu saja untuk program S1 ke S2. Kemudian syaratnya adalah program ini hanya berlaku bagi lulusan Undip yang mendaftar maksimal 6 bulan setelah dinyatakan lulus S1. Kemudian yang istimewanya dari program ini adalah bebas biaya pendaftaran. Kemudian ada ketentuannya juga. Terus kemudian bebas sumbangan pengembangan institusi atau tidak usah membayar SPI. Kemudian ini ada ketentuan biaya besaran biaya program akselerasi mahasiswa pasca Undip sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 membayar UKT lebih tinggi dibandingkan tarif biaya program S2, maka mahasiswa tersebut membayar sesuai dengan tarif program S2. Jadi kalau Anda lulusan S1 Gizi Undip dan kemudian memiliki UKT yang SPP atau bukan SPP ya, kalau misalnya mahasiswa S1 UKT ya, UKT-nya lebih mahal daripada SPP S2, kalau di S2 kami sebutkan SPP ya, kalau S1 namanya UKT, maka Anda membayarnya sesuai dengan biaya S2. Tapi kalau misalnya UKT Anda itu ternyata lebih murah dibandingkan dengan SPP S2, maka Anda membayarnya sesuai dengan UKT program S1-nya. Untuk mahasiswa penerima beasiswa KIPK yang lulus untuk semester 8 dan sebelumnya, jadi intinya lulus tepat waktu, maka mahasiswa tersebut akan membayar
SPP S2 senilai dengan besaran beasiswa. Tetapi kalau Anda itu mendapatkan beasiswa KIPK tetapi tidak tepat waktu, artinya Anda lulusnya di semester 9 dan seterusnya, maka UKT-nya mengacu pada penetapan fakultas. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk mahasiswa pada program akselerasi sarjana, mahasiswa tersebut bebas biaya pendaftaran, kemudian bebas dari biaya apa namanya SPI, dan tetapi dia tetap harus mengikuti persyaratan untuk magister ilmu gizi. Nah, kemudian untuk pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftarannya di dalam website Undip, Anda nanti kalau misalnya melakukan pendaftaran ya langsung saja atau mencari informasi dan pendaftaran langsung aja di program Pasca Magister Universitas Diponegoro. Kemudian ada tata caranya yang detail sudah ada di sini. Kemudian materi ujiannya sesuai dengan materi ujian untuk mahasiswa S2 secara reguler. Kemudian ini adalah cara pendaftarannya yang sebenarnya sudah berlangsung karena sekarang sudah ada tes tertulis. Kemudian kalau misalnya Anda ingin bertanya apakah ada gelombang 2, saya sudah sempat mengkonfirmasi. Jadi untuk pendaftaran reguler kami itu ada 2 gelombang, yaitu gelombang 1 dan gelombang 2, maka Anda juga yang ikut program PAS juga akan mengikuti ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kemudian yang kemudian menjadi masalah yang lain adalah apakah nanti ada pembukaan untuk Magister Ilmu Gizi di semester genap. Nah, kami pengelola program studi Magister Ilmu Gizi sedang melakukan penggalian dan kemudian melakukan observasi dan penjajakan untuk melakukan pembukaan program di program Magister Ilmu Gizi di semester genap. Baik, itu adalah program PAS. Ya, saya akan melanjutkan diskusi kita yang dengan menggunakan PPT. Oke, nanti mungkin tanya jawabnya di akhir ya, Bu Tanti. Baik, itu adalah program untuk pendaftaran mahasiswa baru, baik reguler maupun program PAS. Nah, ini program PAS itu memang baru dikenal tahun kemarin kalau tidak salah. Jadi kami baru menerima program PAS Pasca Sarjana tahun kemarin. Baik, saya akan memperkenalkan visi dari program studi Magister Ilmu Gizi. Visinya adalah bereputasi dan unggul pada bidang gizi berbasis molekuler. Nanti Pak Adrian akan memberikan materi dan pendalaman mengenai kenapa berbasis molekuler dan apa istimewanya. Nah, ini visinya tentu saja semua mensupport visi dari basis gizi molekuler tersebut. Nah, saya akan jelaskan program Magister Ilmu Gizi yang sekarang ini. Ada by course, kemudian ada juga by research. By course itu adalah program yang mengutamakan perkuliahan tatap muka secara terstruktur, sedangkan program by research adalah program yang mengutamakan aktivitas penelitian atau riset serta publikasi internasional maupun nasional. Kemudian masa studi. Dua-duanya sama sebenarnya, mau by course maupun by research. Jadi lama studinya sekitar 2 tahun atau 4 semester, dan studinya dirancang sebenarnya sekitar 3-4 semester, sama-sama seperti itu. Kemudian ada 2 konsentrasi, yaitu gizi klinik dan gizi masyarakat. Perbedaannya antara by course dan by research pada saat pendaftaran adalah biasanya untuk by course itu mahasiswa tidak diharuskan mendapatkan persetujuan dari calon pembimbing sebagai salah satu persyaratan. Tetapi untuk by research kami memang mensyaratkan untuk mahasiswa atau calon mahasiswa mendapatkan persetujuan dari calon pembimbing sebagai salah satu syarat, karena sekali lagi by research itu memang didesain untuk melakukan penelitian mulai dari awal sampai akhir. Walaupun sebenarnya dalam beban SKS Magister Ilmu Gizi untuk by research itu sendiri, mahasiswa masih harus mengikuti
mata kuliah pendamping sebenarnya, mata kuliah pendamping penelitian dan tesis. Jadi untuk by course tentu saja memang mahasiswa dibebani perkuliahan yang uh, cukup padat, sedangkan untuk by research sendiri memang mahasiswa itu dibebani untuk melakukan perkuliahan tetapi dengan mata kuliah yang memang fungsinya adalah mendampingi tesis dan juga publikasi. Intinya juga penelitiannya tersebut. Jadi mahasiswa lebih lancar atau lebih mudah dalam melakukan penelitian dengan mengikuti perkuliahan-perkuliahan pendamping tersebut. Dua-duanya sama, beban SKS-nya sekitar 42 SKS, tetapi untuk kedepannya karena kami sedang melakukan adjusting penyesuaian kurikulum dengan peraturan kementerian ya, mungkin akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang mungkin tidak terlalu besar lah penyesuaiannya. Nah, ini adalah contoh mata kuliah by course, jadi mata kuliah gizi dan standar. Ini kami siapkan untuk semester 1 23 SKS, semester 2 sekitar 23 SKS juga. Dan kemudian ada mata kuliah. Jadi ada kami itu untuk mata kuliah. Jadi ada dua peminatan, gizi masyarakat dan gizi klinik. Jadi mulai dari semester 1 mahasiswa itu wajib untuk sudah memilih peminatan, apakah peminatan gizi klinik atau peminatan gizi masyarakat. Karena, mohon maaf saya bolak-balik, jadi dari semester 1 mahasiswa sudah akan diarahkan pada mata kuliah wajib konsentrasi. Kami sebut gizi masyarakat atau gizi klinik sebagai suatu konsentrasi keilmuan, sehingga mulai dari semester 1 mahasiswa sudah akan diarahkan pada kelas yang berbeda untuk gizi klinik sendiri dan gizi masyarakat sendiri. Kemudian setelah itu maka mahasiswa semester 1 dan semester 2 sudah mengambil semua mata kuliah. Kemudian untuk semester 3 dan semester 4 mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah tesis. Jadi Anda diharapkan dalam 1 tahun tersebut menyelesaikan semua mata kuliah courses. Kemudian setelah itu maka mahasiswa diharapkan mulai dari semester 3 sudah melaksanakan kegiatan penelitiannya, kemudian penulisan, hasil penelitian, ataupun bagian dari penelitian bisa berupa literatur review, systematic review, dan sebagainya. Dan kemudian melakukan seminar hasil dan mungkin publikasi. Nah, untuk mata kuliah by research, seperti yang tadi saya sempat sampaikan, memang mata kuliahnya adalah mata kuliah penguatan untuk penulisan tesis dan publikasi. Jadi ada mata kuliah metodologi, pengembangan proposal, dan sebagainya. Kemudian yang besar-besar SKS-nya itu adalah mata kuliah yang progress report, yaitu pendampingan dari program studi mengenai bagaimana dia melakukan penelitian, kemudian pendampingan juga, dan melakukan mediasi dengan pembimbing dan juga antara pembimbing dan mahasiswa sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian antara pembimbing satu mungkin dengan pembimbing dua atau dengan mahasiswa. Jadi mata kuliah penelitian 1, progress report 1 dan progress report 2 itu merupakan mata kuliah yang kita rancang, kita desain untuk melakukan pendampingan dari pengelola kepada tim ini, yaitu tim mahasiswa dengan dosen pembimbing. Ini adalah mata kuliah pilihan yang kami tawarkan. Jadi yang seru-seru sudah kita tawarkan di sini ada gut mikrobiota, kemudian gizi anak berkebutuhan khusus dan sebagainya. Ada banyak sekali. Kemudian yang baru ada sensory nutrition and disease, ada gizi dan kesehatan mental juga kita tawarkan. Nah, memang ada perbedaan utama yang by course dengan by research itu adalah load atau beban dari publikasinya. Jadi publikasinya kalau secara umum bisa saya sampaikan by course itu publikasinya 1, kalau by research itu publikasinya 2 dengan ketentuan yang lebih detail yang sudah disiapkan oleh universitas dan program studi. Kemudian untuk fasilitas infrastruktur kita sudah cukup banyak fasilitas dan infrastruktur untuk menunjang perkuliahan Anda dan juga pembelajaran Anda. Kemudian ini adalah lab-labnya, sekilas saja saya sampaikan. Kemudian kerjasama, kami sudah secara khusus
untuk Magister Ilmu Gizi dan juga dengan Departemen Ilmu Gizi kita sudah banyak melakukan kerjasama dengan luar negeri. Kemudian ini adalah wahana praktiknya berbagai macam. Kemudian visiting professor yang kita lakukan. Ini adalah program bersama dengan WCU World Class University untuk World Class University-nya, program WCU dari Universitas Diponegoro juga, dan kemudian eh, ada program international activities yang lain seperti ini yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Ini kegiatan yang paling baru, ada international workshop, kemudian ada student exchange. Mungkin tahun ini ada 2 mahasiswa yang bersiap untuk melakukan student exchange ke Ryukyu University dengan Pak Yusta, dan kemudian satu lagi mungkin bisa diarahkan ke Kanagawa University atau universitas yang lain. Nah, sebenarnya untuk tahun ini kita sedang memulai untuk program baru yang baru kita jajaki dan sudah kita rencanakan sebenarnya untuk bulan Mei kita akan melakukan kunjungan untuk student outbound ke Universiti Kebangsaan Malaysia pada bulan Mei, dan itu diikuti sekitar 23 mahasiswa Magister Ilmu Gizi untuk angkatan 2023. Nah, mungkin keistimewaannya adalah untuk pekerjaan atau kegiatan seperti itu, maka mahasiswa berhak mendapatkan kredit sekitar 2 SKS dan mungkin mendapatkan sertifikat ya. Serta pengalaman tentu saja mendapatkan international courses di luar negeri. Ini layanan mahasiswa sudah banyak, sudah cukup lengkap, dan ini adalah foto-foto mahasiswa yang ada mungkin calon kakak kelas Anda yang berkegiatan di berbagai macam apa ya kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengenalan program studi Magister Ilmu Gizi. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Hartanti. Ya, terima kasih kepada Ibu Gemala. Menarik sekali apa yang disampaikan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Masih ada waktu sekitar 10 menit. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan dari Ibu Gemala. Ya, menarik sekali ya tadi yang disampaikan Bu Gemala. Program PAS ya salah satu yang menarik karena kalau kita menggunakan program PAS berarti akan menghemat biaya ya Bu Gemala. Ada biaya pendaftaran, SPI dan UKT yang Ya. lebih hemat gitu ya Bu. Ya, itu kalau dihitung jadi mahal sekali. Sehingga kalau misalnya di sini ada calon mahasiswa Magister Ilmu Gizi yang sudah menjadi mahasiswa S1, ya lebih baik lulus cepat dan kemudian mendaftar di Magister Ilmu Gizi dengan SPP yang sama ya. Itu menjadi apa ya kebijakan Undip yang menurut saya sangat baik lah untuk menjembatani mahasiswa S1 Gizi Undip sendiri bersekolah di Magister Ilmu Gizi. Itu Bu Tanti ya. Mungkin saya yang bertanya boleh Bu Gemala? Oh ya, ada yang tanya. Salsa, silahkan kepada Salsa untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih atas penjelasannya oleh Bu Gemala. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan bertanya untuk pembukaan pasca selanjutnya, berarti kemungkinan akan dibuka kapan, nggih, Bu? Oke, terima kasih. Salsa langsung ya Bu Tanti yang sewu. Ya, silahkan. Terima Ya, tadi kasih. saya sudah konfirmasi Salsa. Jadi untuk program pendaftaran untuk Magister Ilmu Gizi sendiri, kalau reguler itu kan dibuka 2 kali. Jadi pada bulan Februari dan kira-kira bulan April ya. Tapi kita lihat saja nanti karena memang kita akan nabrak Lebaran nih, puasa dan Lebaran. Apakah nanti akan mundur atau seperti apa? Tetapi biasanya kami ada 2 gelombang untuk pendaftaran Magister Ilmu Gizi. Nah, untuk program PAS sendiri tadi sudah sempat saya tanyakan mengikuti program pendaftaran gelombang 1 dan gelombang 2 salsa. Jadi saya tadi juga sudah sempat lihat kalau misalnya mahasiswa kita yang S1 mau ikut mendaftar dengan program pasca S2 kan ini sudah telat ya. Tapi nanti dia akan memiliki kesempatan untuk mengikuti atau mendaftar di gelombang kedua sepertinya. Nanti kalau memang berminat langsung saja silakan menghubungi Bu Neno. Nanti akan kita berikan apa namanya mungkin nomor ya atau nggak apa-apa langsung ke saya juga boleh Salsa untuk menanyakan atau melakukan
konfirmasi kapan pendaftaran untuk program PAS itu akan dibuka. Begitu sih. Ya, apakah Baik, sudah terima terjawab? kasih. Terima kasih Bu Gumala. Sebelumnya saya izin bertanya kembali untuk yang TOEFL itu apakah boleh menggunakan yang seperti untuk syarat kelulusan atau harus menggunakan TOEFL yang seperti dari ITS, ETS itu? Terima kasih, Bu. Oke. Boleh salsa. Saya sebenarnya kurang tahu sih untuk kelulusan Anda program TOEFL-nya TOEFL apa ya? ITP. TOEFL yang persyaratan lulus S1 itu TOEFL apa? Untuk yang persyaratan S1 itu menggunakan TOEFL yang ITP, Bu. Oh, boleh. Iya, boleh. Prediction test itu juga boleh sih, Bu, sebetulnya. Tapi ini saya ingin memastikan kembali begitu Iya. untuk Baik. persyaratannya. Terima Boleh. kasih, Oke, Bu. jadi untuk masuk ke program studi Magister MGT boleh menggunakan TOEFL ITP atau bisa menggunakan TOEFL yang terstandar yang lainnya ya. Biasanya kan ada TOEFL yang dari apa namanya Undip itu ya. Yang semacam TOEFL prediction itu mungkin Bu Ya Gemala. boleh. Iya ya boleh. ITP toh. ITP. Bukan ITP, Itu yang apa? dari SEU Eh, ya, yang dari mungkin Sewu ya. boleh. Sewu ya Sasa. Sewu boleh. Berarti untuk yang apa, kalau yang prediction test begitu tidak boleh nih, Bu, atau bagaimana? Prediction test itu seperti apa ya? Saya malah kurang tahu. Yang Prediction dari test. SEU sepertinya TOEFL prediction juga ada Bu Gemala. Oh, deh. Mungkin itu Sasa yang dari Sewu. Kalau biasanya mahasiswa dari Sewu saya perbolehkan kok. Hmm. Karena kalau dulu di syarat kelulusan itu Heeh. apa namanya, Bu, boleh menggunakan apa Itu prediction. prediction test begitu, hasil Ya. prediction test. Jadi bukan yang dari mungkin kalau di Undip Sewu dan Mm-mm. misalnya dari lembaga-lembaga Inggris yang menyelenggarakan tes Mm-mm. TOEFL begitu. Atau saya kan belum melihat ya TOEFL-nya Sasa seperti apa. Monggo silakan yang berminat untuk pendaftaran, silakan berkonsultasi langsung saja di bagian akademik dengan Bu Neno. Nanti akan kita lihat langsung Sasa. Oh, baik, Ibu, terima Oke, kasih oke, atas oke. jawabannya. Baik. Ya, baik, terima kasih Salsa. Silahkan dari teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Gemala. Mungkin ada yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang by research misalnya ya. Ada dua pilihan, by course dan by research, semuanya ada kelebihan dan kurangnya masing-masing mungkin ya Bu. Ada keunggulannya masing-masing gitu. Kalau yang suka publikasi mungkin by research bisa menjadi salah satu pilihan. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Atau malu-malu. Ya, mungkin ya sambil boleh buka webnya tadi ya, seperti yang dibuka Bu Gemala kalau penasaran dengan program PAS. Berarti pendaftaran itu yang Februari ya Bu, yang masih bisa atau yang April yang masih bisa dilakukan? Masih bisa mungkin April ya, karena Februari ternyata sudah ujian tertulis kalau nggak salah ini tadi Oh saya gitu. sempat buka. Oke. Sudah mau ujian tertulis ya. Kalau misalnya Anda memang berminat, boleh ikut yang pembukaan untuk bulan April sepertinya. Karena untuk S2 sendiri gelombang 2-nya baru mulai bulan April. Gitu. Ya, berarti masih ada waktu persiapan 2 bulan mungkin ya bagi teman-teman yang ingin mengikuti program PAS. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Eh, Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih Bu Gemala atas paparannya terkait program Magister Ilmu Gizi. Selanjutnya kami ingin menyampaikan sertifikat kepada Ibu Gemala. Boleh minta tolong dibantu? Ya, baik. Bu Gemala, berikut sertifikat yang sebagai ucapan terima kasih dari kami. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada webinar series Bring Success with Us. Ya, terima Mohon kasih diterima. buat Tanti. Terima kasih panitia.
Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Bu Kemala. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu materi oleh Pak Adrian Pramono tentang biomolecular application trends in clinical nutrition to promote optimal nutritional status. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Kemala, visi kita di Magister Ilmu Gizi ini adalah menjadi program studi Magister Ilmu Gizi yang unggul, yang bereputasi dan unggul dalam bidang gizi molekuler. Nah, kenapa sih kok kita menekankan pada bidang gizi molekuler? Nanti mungkin akan bisa disampaikan lebih lanjut oleh eh, Pak Adrian ya, Pak. Apa sih kepentingan biomolekuler pada era saat ini berkaitan dengan clinical nutrition? Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu kepada Pak Adrian Pramono. Saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu Hartanti. Apakah saya terlihat dan suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terlihat suaranya mungkin kurang keras sedikit mungkin Pak Adrian. Oke, baik. Sebentar. Jadi, apakah suaranya cukup? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Hartanti untuk pengenalannya. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ilmu Gizi, Dr. Gembala Anjani, yang sudah membuka sesi webinar kali ini. Ya, Eh, saya mohon izin nanti dalam pemaparan saya memang diawali dengan fokus pada clinical nutrition, namun ketika memberikan contoh apa aplikasinya, penerapannya dalam karya tulis, nanti agak agak sedikit saya perlebar ya, bahwa clinical nutrition itu juga bisa integrated atau terintegrasi dengan misalnya food science. Terus kemudian clinical nutrition itu tidak selalu eh, healthcare sentris ya, atau tidak selalu berpusat di pelayanan kesehatan. Itu juga bisa ke apa namanya community sentris begitu. Ya, untuk supaya memang atau mungkin bukan supaya tapi karena memang sebenarnya clinical nutrition itu tidak sekaku yang apa namanya dibayangkan ya, termasuk juga biomolekuler itu. Nah, ini latar belakang eh, webinar ini adalah yang pertama memang eh, ini merupakan implikasi atau aplikasi dari visi program studi Magister Ilmu Gizi yang unggul di bidang gizi berbasis molekuler tahun 2025, di mana ini selaras dengan visi Fakultas Kedokteran sebagai eh, apa induk dari Departemen Ilmu Gizi ya. Dan tentu saja keunggulan dari gizi molekuler itu adalah kita mampu mengidentifikasi molekul ya dari suatu apa namanya eh, zat atau suatu produk ya lokal di Indonesia khususnya, dan itu bisa diidentifikasi mungkin senyawa bioaktifnya, dan identifikasi itu untuk mentarget ya sebagai dukungan terapi suatu kondisi penyakit, atau bahkan mungkin kalau senyawa bioaktif ini mempunyai dampak kesehatan, maka dapat diidentifikasi pula untuk tindakan-tindakan preventif dan promotif. Jadi selain aplikasi ke clinical nutritionnya untuk terapi atau pendukung terapi, dapat juga untuk kegiatan atau untuk hal-hal yang sifatnya preventif dan promotif. Nah, kita tahu bahwa biomolekuler apa sih? Jadi kita akan sedikit flashback ya. Jadi biomolekuler itu adalah zat yang diproduksi oleh sel atau organ yang hidup, termasuk pada sel-sel di manusia. Nah, biomolekul ini mempunyai berbagai macam ukuran, struktur, dan tentu fungsi yang beragam. Ya, yang utama itu dikategorikan dalam kompleks ya. Dalam biomolekul itu adalah karbohidrat, ya, lipid, asam nukleat, dan protein. Asam nukleat ini dikenal dengan DNA. Nah, ini saudara-saudara sebuah ilustrasi ya ap- eh, apa namanya mengenai empat jenis ya
biomolekul ya yang merupakan eh, molekul biologis dari berbagai macam sel ya dan organisme hidup. Jadi kalau bicara sel dan organisme hidup berarti termasuk sel manusia ya. Jadi sel-sel manusia itu ada yang eh, apa namanya pasti punya DNA ya, di mana eh, DNA itu bisa apa namanya mempunyai fungsi ya, sampai ke kemudian fungsi itu memberikan outcome yaitu kesehatan bagi tubuh ya. Jadi ini adalah ada lipid, ada nucleic acid ya, ada karbohidrat, ada protein ya. Nah, eh, selanjutnya kalau kita bicara ada clinical nutrition, kita bicara output atau outcome dari apa namanya status gizi. Itu tentu kita akan berbicara beberapa hal terkait dengan fungsi dari biomolekul tadi, ya. Apakah itu fungsinya sebagai transporter, ya, yang di mana biomolekul tadi yang senyawanya terdiri dari empat tadi ya, apakah itu tersusun dari kompleks lipid, apakah tersusun dari karbohidrat, atau apakah tersusun dari eh, asam nukleat, atau tersusun dari protein, itu eh, terlibat dalam pemeliharaan dan proses metabolisme dalam organisme hidup. Ya, mereka berfungsi untuk mengangkut ya satu zat gizi ke molekul lain, ya, ke jaringan lain, dari satu jaringan ke jaringan lain, lewat pembuluh darah, ya, lewat apa namanya pengangkut-pengangkut yang lain juga ya di dalam pembuluh darah, ya. Dan kemudian mempengaruhi status gizi atau output, yaitu keseimbangan antara eh, apa yang kemudian dikonsumsi, apa yang kemudian diproses menjadi level-level paling kecil ya eh, di tingkat molekul, kemudian diserap dan dimanfaatkan untuk eh, berbagai macam fungsi ya, terutama adalah fungsi produksi energi, kemudian proses proses sel-sel yang menyusun tubuh kita ya, sehingga sel-sel yang menyusun tubuh kita ini optimal dalam menyokong kesehatan kita sebagai individu secara keseluruhan ya. Jadi kalau mungkin ada yang di S1 ada pembelajaran nutrigenomik dan gizi molekuler itu ya pada hakikatnya itu sebuah pemahaman ya. Bahkan ada pelajaran biomedis ya. Itu adalah sebuah fondasi yang bahwa manusia atau kita ini ya itu tersusun dari banyak sel ya. Selnya menyusun jaringan ya. Jaringannya itu ada jaringan otak, ada jaringan ya ada organ jantung ya, ada apa namanya ada organ liver, ada organ pankreas dan seterusnya, ada organ paru-paru dan semuanya yang sinergis ya sehingga mempunyai fungsi yang optimal. Nah, eh, kalau kita menilai berbicara terkait dengan klinis atau gizi klinis itu adalah satu satu terminologi untuk mengkaji ya, satu terminologi untuk mengkaji bagaimana senyawa zat gizi atau zat gizi itu punya fungsi ya dalam mendukung kesehatan seseorang, baik itu sifatnya pencegahan dari sebuah penyakit atau suatu kondisi yang tidak diharapkan ya, atau sifatnya adalah sebagai pendukung ya, pendukung untuk proses penyembuhan dari penyakit ya. Nah, eh, gizi klinis sendiri di beberapa artikel ya disebutkan itu fokus ya, ini spektrumnya itu pada diagnosis, pada manajemen perubahan atau tata laksana zat gizi, dan sampai pencegahan. Jadi mulai kalau dibalik, pencegahan bisa, diagnosis atau apa namanya identifikasi awal bisa, kemudian untuk manajemen pengelolaan ya hingga perawatannya sampai kemudian kondisinya menjadi optimal sesuai dengan eh, apa yang diharapkan itu juga bisa. Nah,
memang keilmuannya itu melibatkan keilmuan gizi dan dietetik ya, tapi lebih dari itu ya, atau di balik gizi dan dietetik itu adalah penyokongnya. Penyokong-penyokongnya itu banyak. Ya. Jadi nanti di akhir kita akan sebutkan penyokongnya itu apa saja sih? Atau mata kuliah yang menjadi fundamental atau menjadi tiang dari bidang-bidang keilmuan gizi dan dietetik. Nah, ini saat ini ada tren baru ya, tren dari penelitian bahwa ternyata pada banyak penelitian eksperimen ya yang melibatkan mungkin kalau sudah besar itu melibatkan ratusan sampel ya, itu ternyata tidak semua intervensi itu tidak bisa mencakup atau memberi dampak pada semua populasi atau pada semua pasien yang apa menjalani sebuah clinical trial ya. Jadi ada yang responders, ada yang non-responders ya. Nah, yang non-responders ini membuat sebuah tantangan baru bahwa mungkin pemberian intervensi gizi dan oh, kedokteran atau kesehatan atau medis secara umum itu harus tailor-made atau lebih ke apa namanya, lebih spesifik ya, sesuai dengan kondisi-kondisi dari eh, apa namanya volunteer ya. Nah, kenapa demikian? Karena memang pada kenyataannya intervensi gizi itu salah satu strategi yang efektif. Namun, di balik strategi yang efektif itu ternyata menyimpan sebuah tantangan baru ya, bahwa eh, tidak bisa seperti one size fits all gitu. Jadi satu ukuran bisa untuk semua gitu nggak bisa. Nah, di program studi ilmu gizi atau Fakultas Kedokteran atau Undip secara umum itu untuk aplikasi teknologinya itu sudah dimiliki ya. Jadi seperti penggunaan alat-alat untuk menganalisis berbasis eh, apa namanya eh, enzimatis ya, ELISA, kemudian berbasis eh, spektrometri ya, itu juga sudah ada ya. Jadi apa namanya berbasis genetik juga sudah ada sequencingnya ya. Jadi support untuk menuju ke sana untuk melakukan riset eh, berbasis biomolekuler ini sudah ada di apa namanya Fakultas Kedokteran dan Universitas Diponegoro. Nah, untuk perkembangan aplikasi biomolekuler itu sendiri saat ini ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah riset biomol itu harus selalu di level sel ya? Karena bayangin level sel itu kayaknya jauh sekali dengan kayak ibaratnya kalau kita jalan kemudian di jalan raya gitu ya, kemudian eh, jalan raya itu adalah tubuh kita, lalu kita harus melihat sebuah tantangan yang disebut dengan molekuler itu masuk ke dalam sebuah terowongan yang gelap gitu ya. Apakah seperti itu? Jawabannya adalah tidak harus. Jadi tergantung konteks dari risetnya ya. Bisa ya, jadi dari ilustrasi gambar di samping ini kan ini saya ambil dari Science Direct ya. Jadi bisa dari level eh, paling kecil seperti nanomaterial ya. Kita tahu Bu Gemala itu adalah expert di bidang apa nanoenkapsulasi. Jadi beliau mungkin apa namanya juga eh, ini melakukan ya rutin. Dan ini saya kasih contohnya beberapa publikasi beliau dengan anak tentunya ya. Jadi mulai dengan nano enkapsulasi ya, seperti liposom gitu. Saya yakin apa namanya di kita bisa melakukan ya eh, setidaknya eh, more detail itu lebih bisa dijawab oleh Bu Kemala ya. Tapi ini adalah salah satu aspek yang bisa dikerjakan. Aspek lainnya tentu terkait dengan apa namanya molekul yang tadi saya sampaikan ya, basisnya apakah itu protein ya, entah dari serum atau dari plasma ya. Kalau ingin lebih dalam ya bisa melihat variasi genetik ya untuk DNA, kemudian
kalau ingin melihat sampai ke apa namanya jaringan ya saat ini eh, lebih banyak mahasiswa atau alumni kita bereksperimen dengan hewan coba ya. Lalu kemudian nanti sampai ke interaksi dari senyawa-senyawa atau molekul tadi ya. Nah, ini adalah contoh tadi yang saya sampaikan ya. Jadi memang untuk ke aplikasi gizi klinis di mana itu lebih implementatif ke manusia, biasanya selalu ada awalan-awalan yang disebut dengan studi preklinis, saudara. Jadi sebelum melakukan banyak aspek penelitian intervensi pada gizi klinis itu selalu diawali dengan preklinis. Nah, preklinis ini juga banyak dilakukan oleh mahasiswa kita, alumni dari Magister S2 Gizi, ya. Bahkan tidak sedikit yang seperti misalnya mulai seperti ini ya. Jadi dari contoh ini adalah tentang enkapsulasi vitamin D3 ya. Ini bagaimana penggunaan beberapa liprotida ya. Nah, itu bahan untuk mengkapsulkan atau membungkus vitamin D3 ya dan dilihat apakah itu efektif ya dengan beberapa metode seperti HPLC dan SAM ya. Lalu setelah ini terlihat bahwa hasilnya ternyata lipotide ini lebih atau cukup efektif ya. Lalu kemudian dinaikkan ke penelitian preklinis ya. Preklinis umumnya dilakukan dengan atau menggunakan hewan coba ya. Nah, ini hasil preklinisnya cukup promising ya. Tinggal nanti habis ini ya kalau mau dinaikkan ke uji klinis pun juga tidak apa-apa ya. Kemudian eh, saya lanjutkan nanti dulu. Tadi yang integrasi ke community nutrition nanti dulu ya. Nah ini juga contoh ya. Jadi ini aspeknya klinis tapi lebih menggunakan hewan coba ya. Karena kita tahu untuk mendapatkan sertifikasi atau izin ya, izin melaksanakan uji klinis itu di Indonesia itu tidak mudah ya. Kadang harus ada presentasi board, tapi tidak mudah bukan berarti susah, saudara-saudara. Jadi harus saya luruskan. Tidak mudah ini ada banyak aspek ya yang harus dipenuhi. Ya. Nah, ini eh, beberapa contoh ya. Jadi ini bagaimana ini adalah sebuah publikasi dari mahasiswa angkatan 2018 atau 19 ya. Ini lulus 2-3 tahun yang lalu ya. Eh, Jadi bagaimana dia membuat tepung berbasis mangrove, kemudian diuji cobakan ke eh, mencit ya, sebagai bagian dari uji klinik dan dilihat bagaimana satiety-nya, kemudian lipid profil dan apa, inflamasi ya, serta short chain fatty acid pada apa namanya sekum dari eh, tikus itu ya. Demikian juga dengan ini ya, publikasi dari eh, Bu Lilis Wijayanti, salah satu dosen baru kita ya, bagaimana efek glitteros spesifik diabetes enteral. Nah, jadi membuat formula enteral untuk kondisi yang eh, diabetes. Ya. Nah, ini sebuah model atau pendekatan uji klinis atau clinical nutrition, tapi didekati dari aspek preklinisnya. Oke. Nah, kemudian aplikasi lain yang mungkin bisa dikerjakan atau saat ini sedang berproses itu adalah diantaranya nih ya, bagaimana apa chemical biosensing itu pada tingkat molekuler. Nah, teknologi ini apa namanya memang saat ini sudah berkembang ya dan eh, di Fakultas Kedokteran khususnya di lab sentral itu memiliki ya memiliki apa namanya untuk identifikasi ini juga kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kita dengan Rumah Nasional Diponegoro ya. Meskipun pasiennya mungkin tidak cukup variatif, akan tetapi untuk standar penelitian yang kita tetapkan atau ditetapkan oleh Magister S2 Ilmu Gizi untuk mahasiswanya itu visible sekali dilakukan di RSND. Ya. Kemudian
eh, bagaimana contoh lain melibatkan ya precision nutrition ya dalam penelitian gizi ya. Kalau mungkin yang pernah di S1 pernah ikut mata kuliah apa namanya metabolic syndrome, saya sedikit mengenalkan tentang sebentar. Saya mengenalkan tentang mikrobiota saluran cerna atau mikrobiota gut microbiota ya kaitannya dengan metabolic syndrome. Nah, di di kami atau di kita di Fakultas Kedokteran itu mereka di lab sentral itu punya sebuah alat yang disebut dengan nanopore sequencing ya. Nah, nanopore ini keluaran Oxford ya, Oxford nanopore sequencing yang kemudian bisa di-enhance atau ditingkatkan untuk bisa menganalisis gut microbiota. Dan mudah-mudahan apabila selama ini kita mengirim sampel ke lab tertentu untuk dianalisis gut microbiota, ke depan mudah-mudahan sejak tahun ini sudah bisa dilakukan sendiri ya di lab sentral. Karena pasti biayanya sangat bisa ditekan dan untuk data ini saya share bahwa data yang diperoleh itu adalah data-data big data yang saat ini banyak sekali dipakai untuk modeling precision nutrition gitu. Jadi ke depan saudara-saudara tren-tren big data itu jadi kalau saat ini kita para dosen punya penelitian itu data-datanya itu tidak lantas kemudian selesai dipublikasi selesai. Kita masih pertahankan, kita masih kumpulkan karena itu akan membantu untuk modeling dalam precision nutrition ya untuk memenuhi atau untuk bisa mengikuti perkembangan di penelitian di area itu. Nah, ini ada hasil publikasi yang menunjukkan bahwa dengan teknologi yang dimiliki oleh sequencing yang alatnya itu dipinjemin katanya ya, tapi gimana pun alatnya dihibahkan ke Undip itu bisa dipakai ya dan ternyata hasilnya cukup eh, bisa merepresentasikan profil mikrobiota dari sampel yang dipakai ya. Hanya memang di Undip belum. Jadi penerapannya ke penelitian gut mikrobiota belum. Nanti mudah-mudahan tahun ini bisa ada standarisasi alat ya untuk bisa dipakai untuk penelitian gut microbiota. Nah, kemudian apa yang perlu kita pelajari ya untuk apa? Untuk mendukung tadi, mendukung pengetahuan dan kemampuan pada gizi molekuler. Yang pertama adalah teknik molekuler yang itu bisa diingat lagi, di-refresh lagi kalau dulu mendapat mata kuliah nutrigenomik dan teknik molekuler ya, molekuler gizi molekuler. Nah, itu akan sangat bisa dipakai. Jadi pemahaman dogma biomolekuler dasar ya dari eh, transkripsi, translasi ya sampai ke protein level. Kemudian nutrigenomik, ya, epigenetik ya, kemudian gizi dan dietetik, kemudian metabolisme zat gizi ya. Bisa juga patofisiologi atau patogenesis penyakit gizi itu juga penting ya. Pangan fungsional ya atau bahkan mungkin ilmu pangan itu juga penting karena ilmu pangan berkembang ya, terus berkembang mulai kalau dulu alat-alat yang bisa dipakai untuk identifikasi proksimat terbatas ya sekarang sudah kita bahkan bisa menggunakan eh, ya berbasis panjang gelombang pendaran ya itu bisa dipakai untuk identifikasi senyawa bioaktif dari makanan atau bahan pangan tertentu yang itu kita bisa naikkan untuk bisa fungsinya ke kesehatan terutama ke gizi klinis ya. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya buka untuk kita dapat berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator atau ke Bu Hartanti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adrian atas penyampaian materinya. Ya, mari kita berdiskusi. Silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya persilahkan tentang biomolekuler. Silahkan.
Apakah ada yang disampaikan dari teman-teman? Ya, tadi ya ada yang mau ditambahkan Pak Adrian? Eh, Tidak ada, Bu. Saya membuka diskusi aja jadi supaya tidak satu arah. Jadi monggo Oke, silahkan, ya silahkan. Ada yang supaya ingin? diskusinya lebih interaktif begitu. Oke, silahkan. Ada yang ingin mendiskusikan? Mungkin kalau sudah ada topik mau disampaikan itu bisa juga, gitu kan. Misalnya nanti mau misalnya by kurs tadi seperti yang disampaikan disinggungkan dengan materi dari buku malah, by riset begitu. Silakan. Ya, saya rasa mungkin teman-teman yang ada di sini itu uh, mungkin ada yang sedang dalam tahap akhir ya di S1-nya atau mungkin ada juga yang sudah lulus gitu ya, dan berencana masuk ke S2. Barangkali ada yang sudah punya topik penelitian berkaitan dengan molekuler, boleh didiskusikan dengan Pak Adrian di sini. Saya persilahkan. Silahkan. Atau mungkin Pak Adrian bisa sharing juga Pak, untuk semakin menarik minat teman-teman ini untuk daftar nih. Pak Adrian sedang punya penelitian apa nih Pak di bidang molekuler yang mungkin bisa menarik atau mencetuskan ide untuk teman-teman yang lain untuk melakukan penelitian. Ya, baik. Terima kasih Bu Hartanti. Jadi saat ini memang saya eh, utamanya fokus di area yang terkait dengan obesitas dan gangguan atau obesitas terkait dengan gangguan kardiometabolik sindrom ya. Dan apa spektrumnya atau luasannya sekarang ini sangat luas. Jadi artinya saya juga mengkaji penelitian-penelitian yang eh, berkaitan dengan pangan fungsional. Jadi seperti misalnya ada tadi contohnya ada buah lindur, kemudian ada mungkin senyawa bioaktifnya yang bisa dieksplor, kemudian dianalisis ya. Kemarin bahkan sebetulnya sudah ada analisis senyawa bioaktifnya ya. Jadi ada banyak molekul di situ. Nah, mungkin juga teman-teman yang apa namanya ingin belajar tentang istilah namanya eh, molecular docking. Jadi menggunakan software yang ada, kita ingin melihat apakah senyawa bioaktif yang sudah dianalisis itu punya reseptor di tubuh kita. Nah, itu juga bisa masuk area ke riset molekuler yang menjadi visi dari program studi Magister Ilmu Gizi. Jadi tidak harus misalnya Anda melakukan secara in vivo atau di hewan coba atau di manusia. Jadi dengan in silico pun ada. Jadi mungkin eh, apa ya istilahnya saya sebut. Jadi ada istilah in silico analysis ya. Ini eh, saya share screen ya. Hmm, ya apakah kelihatan materi saya? Bukan materi sih, lebih ke PowerPoint. Lebih ke maaf Google. Apakah kelihatan ya atau enggak ya? Apakah kelihatan Bu Hartanti? Kelihatan Pak, Google Kelihatan ya, ya? in Iya, silico ini ya. betul. Nah, jadi ini saudara-saudara. Jadi nanti kita bisa Hmm. ini juga biaya dari sisi biaya nggak begitu tinggi. Hanya memang kita harus belajar lagi ya. Ya namanya proses belajar itu memang tidak ada hentinya ya. Saya pun juga barusan mempelajari ini dan mempraktekkan. Jadi ini pakai software, kemudian kita ada banyak senyawa, lalu kita bikin eksperimen ya, docking namanya. Jadi apakah senyawa aktif itu ada reseptornya? Nah ini bisa juga dilakukan sebagai bahan untuk penelitian eh, tesis ya. Kemudian yang lain eh, yang memang aplikasinya lebih ke klinis ya baru-baru ini sudah selesai ada uji klinis ya, uji klinis yang apa namanya
dilakukan pada individu atau pada manusia obes ya. Eh, saya izin membagikan eh, apa namanya historinya. Jadi ini saya izin share apa namanya. Nah ini ya ada protokol ya. Jadi protokol penelitian uji klinis ya, yang kemudian protokolnya ini kita daftarkan di clinicaltrials.gov ya. Nah ini apa namanya ya beberapa eh, aplikasi, dan ini senyawanya ndak yang sampai ke seluler, saudara-saudara atau audiens ya, nggak sampai yang kemudian harus mengambil DNA gitu, tidak ya. Tetap implikasinya lebih ke implikasi kemanfaatan klinis ya, yang biomarkernya itu eh, apa namanya, biomarkernya itu adalah biomarker eh, darah ya. Biomarker darah ini bisa dilihat ya. Ini ada apa namanya BMI, ada bahkan insulin resistant ya, ada malondialdehyde, ada SOD ya. Ini ada apa namanya kolesterol level ya. Jadi itu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh ya bagaimana kita memanfaatkan eh, pengetahuan atau aplikasi di bidang biomolekuler itu untuk eh, penelitian gizi klinik. Jadi tidak selalu, kalaupun ada mahasiswa eh, yang punya ide, Pak, saya mau penelitiannya variasi genetik, ya nggak apa-apa, gitu. Jadi disesuaikan, ya. Kemudian, nah umumnya di sini mungkin kalau saya boleh izin menyampaikan ya, buat nanti, memang secara umum atau mungkin pada sebagian kecil atau sebagian besar penelitian-penelitian dari alumni atau kakak kelas kalian ya itu juga terintegrasi dengan proyek penelitian dari dosen ya, baik ya terutama dosen tetap di Magister Ilmu Gizi ini ya, yang ada kurang lebih ada 24 dosen tetap ya. Eh, dan itu cukup membantu untuk dari sisi sharing pembiayaan. Begitu Bu Hartanti yang bisa saya bagikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Adrian ya. Jadi sebenarnya biomolekuler itu nggak selalu suatu hal yang sophisticated ya Pak Adrian, karena Betul, bisa diaplikasikan sesuai dengan situasi ya. ya, Tadi kalau yang dicontohkan Pak Adrian, misalnya ada yang berkaitan dengan clinical trial, tapi juga bisa diaplikasikan misalnya ketika sedang mengembangkan produk pangan misalnya ya, ataupun dalam community nutrition juga. Dan sebenarnya eh, teman-teman sebenarnya nggak perlu takut ya Pak, karena itu nggak selalu sophisticated dan kalau di Magister Ilmu Gizi kemungkinan juga bisa join dengan project-project yang dimiliki oleh dosen tetap begitu ya. ya, betul buat nanti. Peluangnya di situ, ya. Ya, Bahkan bisa tadi yang untuk apa namanya penelitiannya Bu Gemala itu, ya itu memang line up project dari Bu Gemala tentang enkapsulasi lipotidak vitamin D, yaitu juga mahasiswa yang tertarik bisa melakukan dan terintegrasi di situ. Jadi dari iya, sisi sumber daya bisa ada apa ya sharing gitu atau kontribusi, jadi tidak tidak memberatkan. iya. Gitu. Apalagi Baik, sekarang penelitiannya pada semester 2 sudah dimulai apa namanya ditetapkan atau apa pemilihan pembimbing itu sudah dilakukan lebih awal di semester ya, 2. Nah, itu tentu memberi peluang bagi eh, mahasiswa S2 untuk bisa membuat proposalnya lebih cepat dan melakukannya juga lebih cepat dan diharapkan selesai lebih cepat juga. lebih cepat juga begitu. Ya, ya. Baik. Mungkin sudah ada yang ingin tanya, saya persilahkan. Atau mau mendiskusikan sesuatu, silakan dari teman-teman. Ada yang ingin mendiskusikan sesuatu? Ya, silakan.
Ya, silahkan. Apakah ada yang ingin mendiskusikan sesuatu? Boleh dari penelitian yang sedang dilakukan sekarang, misalnya, Atau atau mungkin jika punya ada yang dari rencana. Ya, S1, ya, begitu Bu, dari S1, Pak, S1 saya ini kira-kira kalau ya, mau lanjut biar juga ya, memudahkan gitu. Sekaligus ya, mengambil peluang tadi ya Bu, apa program ya, PAS belum tadi. pas ya. Ya, betul. Mm-mm. Ya, silahkan. Silakan. Mungkin ada yang mau sharing kemarin S1 ambil penelitian apa, kira-kira mau dikembangkan seperti apa di S2 nanti, saya persilahkan. Kalaupun berbeda juga nggak apa-apa ya Pak ya. Misalnya, wah pikiran molekulernya baru sekarang gitu ya. Nggak apa-apa Boleh Bu. Ya, ya. Ada mungkin yang mendiskusikan proposalnya karena nanti kalau daftar itu salah satu yang disampaikan kalau nggak salah rencana penelitian ya. Waktu betul. apply ke Waktu S2 apply ke gitu ya. akademik ya Bu, atau ke S2-nya juga ya. Ya, jadi waktu apply biasanya ada proposal yang perlu disampaikan. Nah, bisa diskusikan dengan Pak Adrian yang sedang ingin mendaftar S2. Ya, Ya, ada yang silakan. ingin didiskusikan? Kayaknya masih malu-malu mungkin Pak Adrian. Silakan tunjuk jari aja nggak apa-apa. Jadi kita diskusi lisan, mungkin bisa dibuka layarnya, kan? Jadi lebih interaktif gitu ya. Tia mungkin mau tanya, oh ada di chat, Chat saya kok nggak ada isinya ya. Ada yang chat Pak oh Adrian sebentar, langsung mungkin? ini ada chat saya langsung. Saya minta tanya di forum aja nggak apa-apa. Selamat siang Ibu, saya mau cerita. Oh, Ya, halo, selamat oh ya, siang. selamat siang. Silahkan. Ini untuk kebetulan saya ini mau dirinya mau saya uji ya kita. Saya dari Magis. Jadi biar adik-adik yang tertarik berminat itu bisa eh, tersaji untuk bertanya juga. Kebetulan saya tertarik dengan penelitian terkait biomolekuler, terutama di bidang zat mikrobiota. Eh, dan di Hmm. sini ya sedikit mau bertanya sama Pak Adrian gitu kan. Untuk zat mikrobiota ini, kalau misalnya untuk pada tikus, itu kan gambaran itu pasti kita akan meneliti yang lebih ke aspek sistematiknya, Pak ya. Nah, itu nanti kalau misalnya di dua sendiri itu nanti akan jadi pembeda dengan yang di S1. Hmm. Ya, Jadi, jadi biar ada Bu. gambaran untuk yang S1 dan S2. Jadi, oh nanti kalau misalnya adik ini ada tertarik minat sehingga mereka punya gambaran oh nanti saya ke S2 arahnya kalau misalnya mau ke penelitian ke tikus sudah ada kemudian untuk yang kalau ke manusia itu berarti nanti tetap akan ada hal-hal yang lebih mendalam itu juga berarti oke Ya, bukan saya, menjelaskan lebih lanjut saya menangkap sih dari saudari Elu. Jadi maksudnya kalau mau penelitian di tikus itu kalau penelitian mau ke mikrobiota itu gambarannya seperti apa, gitu ya. Kalau kemudian kamu ke ya manusia itu seperti apa, gitu ya. benar Oh ya, terutama perbedaan yang akan diteliti kalau misalnya S1 nanti yang S2 itu lebih ada hal yang lebih mendalam dan lebih detail lagi berarti kan ya Pak ya, baik.
eh, jadi mungkin saya langsung menjawab sih, Bu nanti ya. Jadi Ya, silahkan. kalau penelitian terkait mikrobiota bisa dari saluran cerna itu mungkin kalau dibilang dari S2 lebih dalam dari S1 eh, tidak. Maksudnya gini, tentu iya lebih mendalam dari sisi kajian teorinya, lebih mendalam dari aspek pemahamannya ya. Dan ketika diimplementasi itu misalnya mikrobiotanya dari tikus ya. Kita tahu dari semua sampel tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Dari semua sampel biologis, baik itu darah, baik itu jaringan, baik itu feses ya, itu bisa kita analisis DNA-nya atau asam nukleatnya. Nah, kalau penelitiannya tentang mikrobiota, itu umumnya yang dianalisis adalah ekspresi DNA-nya atau asam nukleat dari mikroba yang kita ambil atau kita isolasi DNA-nya dari feses. Ya. Nah, yang membedakan adalah jenis teknologinya, saudara-saudara. Eh, jadi kalau untuk analisis mikrobiota ini kita bisa pakai yang disebut dengan real time PCR ya. Jadi real time PCR ini atau kemarin kalau kita pas situasi COVID ya, standar untuk identifikasi positif atau tidak COVID adalah menggunakan real time PCR. Nah, itu real time PCR itu bisa kita pakai untuk menganalisis satu jenis mikrobiota. Jadi satu jenis DNA spesifik mikrobiota. Nah, itu bisa dilakukan atau sudah bisa dilakukan di lab sentral ya. Di situ ada di lab mikrobiologi punya RT-PCR. Tinggal nanti tahapan metodologisnya kita ikuti sesuai dengan eh, apa namanya protokol lab yang dimiliki. Itu. Terus kemudian kalau mau dikaitkan dengan Pak, kalau itu saya kaitkan dengan efek sebuah intervensi di hewan coba, oh bisa. Jadi hewan cobanya diintervensi dengan zat tertentu atau bahan pangan tertentu, kemudian nanti dilihat salah satu biomarkernya adalah bagaimana efek dari intervensi itu terhadap ekspresi gen dari mikrobiota tertentu yang sudah kita tentukan di awal. Nah, lalu hal tersebut juga bisa terjadi atau dilakukan pada sampel feses dari manusia. Kan sama-sama sampelnya adalah feses. Jadi pada manusia pun bisa diidentifikasi satu jenis mikrobiota yang itu bisa dianalisis dengan menggunakan RT-PCR. Nah, kemudian eh, tadi saya singgung mengenai sebuah mesin sequencing yang disebut dengan Oxford Nanopore. Nah, bedanya apa, Pak? Nah, bedanya sampelnya sama-sama dari feses, ya, yang diambil DNA-nya, diisolasi bahan material genetiknya. Yang bedanya di Oxford Nanopore itu bisa melihat jenis mikrobiota yang lebih banyak sekali. Jadi ibarat kata kalau saya punya dua mesin, satu mesin hanya bisa menganalisis satu, ya. Kalau satu mesin itu bisa menganalisis semua atau lebih banyak lagi dari yang satu. Tentu itu berimplikasi pada jenis biaya. Jadi biaya untuk yang eh, satu ini lebih ya bisa dibilang lebih murah atau enggak itu relatif. Tapi satu hal, Pak, apakah harus pakai yang disebut dengan tadi apa sequencing tadi, Pak? Tidak harus karena dengan metode yang PCR atau real time PCR tadi itu sudah cukup ya untuk memenuhi standar yang disebut dengan penelitian biomolekuler. Bahkan misalnya kalau tidak mau sampai melihat DNA, tapi dari perubahan serum secara klinis ya dilihat misalnya serum triacylglycerolnya, serum insulinnya misalnya, itu juga sudah memenuhi kriteria biomolekuler.
Gitu kira-kira, EU. Ya, apakah sudah menjawab? Hmm. Sudah menjawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ayu dan Mbak Adrian. Silakan dari teman-teman yang lain. Ada yang ingin diskusikan lagi? Hmm. Mungkin saya tertarik dengan yang in silico tadi, Pak Adrian. Itu Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih penelitiannya itu? Tadi kan misalnya menggunakan software ya, dan apakah software itu tuh seperti apa gitu, dan apakah memungkinkan untuk diakses dengan mudah oleh teman-teman gitu ketika ingin melakukan penelitian in silico tadi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Adrian. baik. Ya, terima kasih Bu Hartanti. Ya. Eh, jadi tentang in silico ini mungkin saya akan pakai tadi ya Bu, apa namanya Google ya untuk apa namanya untuk apa namanya untuk membuat simulasi ya. Bentar. Iya, Ya, jadi eh, ini saya izin share screen sebentar, sebentar. Izin share screen. Ya, apakah terlihat? iya terlihat. Ya, jadi misalnya saudara-saudara, saya kebetulan punya apa namanya satu buah penelitian yang saat ini sedang proses proofreading ya. Jadi alhamdulillah sudah accepted ya. Tapi memang butuh lama, butuh waktu hampir setahun lebih ya sampai ini diterima. Ini misalnya kita tahu bahwa ada senyawa aktif di dalam buah stroberi misalnya. Nah, Nah, stroberi, kita mengkaji tentang stroberi, dan stroberi ini ada buah aktifnya, ya, ada zat bioaktifnya. Nah, kita bisa search gitu ya. Ini misalnya bioaktif compounds, ya, misalnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saudara-saudara, kalau kita lihat di apa namanya, kalau kita lihat di eh, data informasi, kalau kita cari strawberry bioactive compound, itu ada beta karoten, ada phenolic compound ya, phenolic acid, flavonoid dan antosianin. Hanya itu ya. Akan tetapi ini ya strawberry bioactive compound ini bisa dianalisis. Jadi kalau kita punya strawberry ya, kita jadikan misalnya kebetulan di konteks riset saya itu strawberry ini dijadikan kombucha. Ya, jadi kalau kita cari apa itu kombucha kan, ini kita cari itu minuman simbiotik ya. Jadi kalau kombucha ini ya, ini adalah eh, apa produk fermentasi ya. Nah, yang difermentasikan ke kombucha ini adalah stroberi. Nah, kemudian dari hasil fermentasi ini ya, itu dikirim karena di Undip tidak memiliki LC-MS ya, sementara ini kita hanya punya GC-MS tapi eh, belum saya pakai, maksudnya saya belum sampai mengakses, akhirnya saya menganalisis dengan LC-MS. Jadi untuk tahu senyawa metabolitnya. Nah, senyawa metabolit yang dimiliki oleh kombucha ini itu kombucha dengan bahan stroberi tadi itu bisa bervariasi ya. Bisa bervariasinya contohnya adalah seperti ini misalnya ini saya close dulu kemudian saya izin share apa namanya izin share untuk paper yang lagi apa namanya proofread ya nggak apa-apa deh so sudah keterima. Nah ini adalah salah satu ini adalah paper tadi ya. Mohon untuk tidak melakukan screenshot ya atau foto ya karena ini masih dalam proses apa proof galeri proof untuk kemudian nanti publish ya. Nah
Jadi dari analisis metabolites tadi, kita bisa lihat nih berbagai macam metabolites. Ada maltose, ada bahan, ada kafein bahkan, ya, ada disobutil, pit, eh, apa, pitat, ya. Kemudian berbagai macam ini ya, ada sampai kurang lebih 50-an, ya, bahkan 60, ya. Nah, kemudian ini hasil 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 senyawanya. Nah, jadi hasil senyawa ini, Bu Hartanti, kita akan bidik misalnya saya memilih satu, dua, dan tiga senyawa yang memiliki eh, apa namanya eh, memiliki luasan area yang tertinggi. Ya. Nah, kemudian atau saya pilih lain. eh, oh, meetingnya di live streaming ya. Jadi mohon maaf saya harus segera ini. Ya, jadi dari senyawa-senyawa bioaktif tadi ya itu kemudian kita eh, cari reseptornya. Bu. Jadi misalnya tadi di antara senyawa tadi ada satu yang memiliki luasan paling besar. Jadi dari gambar tadi ada sempat saya tunjukin gambar apa namanya eh, eh, bentuk histogram ya. Nah, itu kemudian kita identifikasi. Misalnya senyawa aktifnya tadi adalah polifenol misalnya, golongan polifenol. Nah, nanti polifenol ini dengan apa namanya? Dengan senyawa kimia tadi atau dengan apa apa istilahnya ya? Kalau C12 itu istilahnya apa? Rantai eh, Rantai karbon, rantai apa Pak? iya, Apa iya, maksud? istilahnya apa? eh, nama molekulnya gitu ya. Jadi molekul tadi itu eh, kita masuk ke yang disebut dengan PubChem. Ya, kita masuk ke database di PubChem. Nah, di PubChem ini kita akan cari tadi ya, copy paste dari rantai panjang molekul tadi kita copy paste kan di sini. Kira-kira akan ketemu reseptornya itu apa di manusia. Nah, setelah ketemu kandidat reseptornya, maka kita akan pakai software. Salah satu softwarenya adalah ini, Discovery Studio 2016. Nah, ini adalah software untuk molecular docking. Ini salah satu yang free kalau saya tidak salah, ya. Tapi berbatas. Jadi kayak misalnya seri berapa itu bisa diakses free, tapi kalau mau advance lagi itu berbayar. Nah, kemudian setelah kita masuk ke Discovery apa namanya studio ini, maka kita akan coba tadi apa namanya paskan senyawa tadi dengan reseptornya. Itu loh istilahnya docking kan. Nah, nanti di situ ada banyak metrik, ada banyak parameter yang diukur eh, ketepatannya dan seterusnya. Nah, sehingga itu nanti akan eh, terbukti, oh ya, secara in silico ternyata senyawa yang tadi ada di strawberry kombucha itu ternyata memiliki reseptor yang affinity atau kelekatannya cukup besar. Sehingga ini punya potensi untuk bermanfaat bagi kesehatan. Nah, biasanya kalau di di luaran sana, Bu Hartanti dan kawan-kawan, model seperti itu tuh dipakai sebelum melakukan uji preklinis atau bahkan uji in vitro. Ya, karena kan secara biosistem itu sudah ada buktinya. Oh, ada kok reseptornya. Berarti mungkin dilakukan. Nah, itu. Nah, itu juga kira-kira secara umum begitu, Bu Hartanti, eh, yang bisa saya ilustrasikan tentang molecular docking atau in silico, studi-studi in silico. Ya, jadi memang waktunya akan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi bioaktif, ya, yaitu dengan menggunakan metode LC-MS atau GC-MS, ya. Eh, Nanti kita bisa coba akses ke lab terpadu. Jadi lab terpadu punya kok alat yang disebut GC-MS. Nah, nanti dari GC itu setelah ketemu bioaktifnya, kita pilih tiga kandidat yang memiliki apa ya
ke apa berat molekul yang terbesar gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti kita dockingkan untuk kita cari apakah betul molekul ini punya senyawa atau punya reseptor di dalam tubuh melalui tadi identifikasi di PubChem ya. PubChem itu salah satu bagian dari PubMed ya, yang berisi library yang berisi tentang reseptor, salah satunya reseptor-reseptor kimia dari sebuah senyawa bioaktif. Dari situ ketemu kandidat, lalu kita masukkan ke software discovery. Jadi full eh, menghabiskan waktu di lab basah untuk analisis bioaktifnya dan selebihnya di depan komputer untuk menganalisisnya. Begitu, Bu Hartanti. Kurang lebihnya semoga memberi gambaran baru ya, perspektif baru untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Iya, jadi lebih tergambar sekarang, Pak Adrian. Ya, jadi itu memang bisa dilakukan sebagai tahap awal ya, Pak ya, sebelum masuk preklinis tadi misalnya ya. Betul, betul. Dan Ya, apa ya, ya sumber dayanya sangat visible lah untuk dilakukan. Buat saya. ya, ya. Karena berarti ya mungkin kalau membicarakan itu berarti kalau terkait penelitian mungkin yang dibutuhkan kan tadi ya terkait identifikasi senyawa bioaktifnya. Kemudian kalau setelahnya kan masih bisa menggunakan yang versi free-nya tadi ya. Jadi Ya, biayanya juga masih bisa lebih hemat gitu ya. betul, Dan betul. menarik juga karena menuju ke arah precision nutrition juga. Ya, Ya, ada lagi mungkin yang ingin disusulkan dari teman-teman yang lain? Ya, kalau tidak ada mungkin kita bisa cukupkan untuk sesi ini, Pak Adrian. Terima baik, kasih banyak atas penjelasannya, menarik, memberikan insight baru. Selanjutnya, perkenankan kami untuk memberikan sertifikat. Boleh mohon bantuannya, teman panitia? Ya, baik. mohon dapat diterima Pak Adrian sertifikatnya. Terima kasih Ya, sudah berkenan menjadi pembicara pada webinar hari ini. baik. Terima kasih Bu Hartanti selaku moderator dan juga eh, seluruh peserta yang hadir di webinar. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terus semangat untuk Anda semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Adrian. Eh, Selanjutnya kita akan masuki sesi ketiga. Ya, sesi ketiga ini sesi sharing saja. Jadi saya harap teman-teman di sini bisa berpartisipasi dalam sharing, lebih banyak diskusi mungkin ya. Nah, sebelumnya kami persilahkan Iftitan Setia Widayani untuk mungkin menyampaikan awalan sebelum masuk ke sesi diskusi ya tentang sharingnya, pengalamannya bagaimana mengikuti program PAS di Magister Ilmu Gizi. Ya, saya persilahkan Iftitan. Baik, terima kasih Ibu Hartanti atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Ya, Terdengar. terdengar. Jadi mungkin sedikit gambaran. Tadi kan sudah banyak dijelaskan terkait dengan pas-pasca oleh Ibu Gemala dan juga beberapa hal terkait dengan biomolekuler yang ada di S2 Gizi Undip. Nah, kalau saya sendiri itu memang saya langsung cerita saja ya Bu terkait dengan pengalaman saya. Jadi memang Ya, saya itu awalnya S2 itu awalnya saya tidak ada gambaran mau kemana. Tapi setelah saya dapat info terkait dengan adanya pas-paska di Undip, saya tanya ke akademik, itu waktu itu saya tanya ke Bu Neno, itu ternyata ada program yang namanya program pas-paska sendiri. Nah, program tersebut itu yang seperti yang dijelaskan oleh Bu Gemala sendiri, itu mungkin banyak keuntungan yang didapatkan dari kita-kita ini Bu, yang mungkin barusan lulus dari S1 Gizi Undip atau S1 di Undip, yang bingung mau kemana sebenarnya. Saya juga masih cari gambaran untuk bekerja untuk kemana itu masih belum dapat. Jadi akhirnya karena ada program ini, jadi sangat terbantu melanjutkan sekolah atau ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu. Jadi mungkin tadi sudah dijelaskan juga sedikit terkait dengan pas-pasca, keuntungan dari segi biaya itu sangat membantu sekali. Jadi memang kan kalau dipikir penelitian di tesis S2 ini kan memang tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya Bu. Jadi memang alokasi-alokasi biaya itu mungkin bisa digunakan
Dari yang awalnya untuk biaya pendaftaran, membayar SPI, dan membayar UKT yang tinggi, itu bisa dialokasikan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk penelitian, atau mungkin ada beberapa dana darurat lainnya yang mungkin bisa digunakan seperti itu. Ya, jadi yang paling dirasakan menghemat eh, Biaya. biaya ya, dan bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting gitu. Mm. Ya, kemudian bagaimana pengalamannya di sini? Apakah menyenangkan atau bagaimana untuk selama studi di S2-nya? Sekarang semester berapa ya? Semester 2 berarti ya? Iya, semester 2 Ibu. Jadi, eh, saya izin share screen ya, Bu. Mungkin biar teman-teman di sini tergambar bagaimana suasana sekolah atau kuliah di S2 Gizi Undip. Kegiatan Ya, apa aja yang mungkin bisa dilakukan. oke. Eh, saya mohon izin untuk panitia mungkin bisa mengakses. Baik, apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat. Ya, jadi ini simple aja Bu PPT-nya karena fotonya juga tidak terlalu banyak di saya. Jadi memang untuk perkuliahan sendiri di di Magister Ilmu Gizi ya, saya sebutnya Magi aja biar Mungkin singkat. bisa sambil di slideshow biar lebih besar. Oke. Nah, jadi untuk perkuliahan di Magi sendiri itu saya kan baru menempuh semester satu. Semester satu itu seperti yang sudah dijelaskan Bu Gemala sebelumnya itu kan padat sekali SKS-nya. Jadi memang banyak sekali kegiatan yang dilakukan baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya Ibu. Tidak hanya perkuliahan seperti biasa, jadi mungkin untuk teknik kuliahnya itu dia mirip-mirip S1 Bu. Jadi memang ada dosen yang melakukan sharing PPT kepada kita, tetapi yang membedakan S1 dengan S2 itu sebenarnya adalah terkait dengan sesi diskusi setelah dosen memaparkan suatu materi. Karena kan memang saya sendiri dari Paspaska, Ibu. Jadi memang Pasca itu kan identik dengan fresh graduate yang belum punya eh, pengalaman kerja seperti itu. Nah, tetapi saya sangat bersyukur ketemu sama orang-orang dari luar yang dimana notabene itu dia memiliki mereka-mereka itu teman-teman saya itu memiliki berbagai pengalaman pekerjaan dari bidangnya masing-masing seperti ada yang udah menjadi dosen, ada yang menjadi seorang peneliti dan juga ada yang bekerja di pabrik dan menjadi seorang ahli gizi di rumah sakit. Jadi ketika dosen setelah setelah selesai memaparkan suatu materi, kita itu diskusinya dapat banget, Bu. Jadi memang bisa dibilang ketika ada satu orang yang bertanya, nanti pasti ada teman-teman lain yang menanggapi hal tersebut. Jadi lebih hidup diskusinya. Dan juga sebagai fresh graduate mungkin jangan takut ya teman-teman yang mungkin akan mendaftar S2 karena dari pengalaman saya itu saya sangat terbantu karena memang eh, saya juga dapat sharing informasi bagaimana keadaan di lapangan saat bekerja. Jadi mungkin secara teori memang saya rasa yang fresh graduate itu lebih dapat lebih lebih kuat ya sebelumnya. Tetapi kan kalau bekerja itu tidak hanya membahas tentang teori saja, tapi skills kita kan juga dilatih di sana. Jadi mungkin kita akan dapat oh bagaimana nih caranya bekerja di sini di X, peneliti dan sebagainya. Sebagai contoh, Ibu ketika diskusi terkait dengan dietetik itu kan ada yang namanya asuhan gizi standar. Asuhan gizi standar itu kan kalau sesuai teori sedikit ribet ya Bu, karena kan memang ketika harus membagi lemak dan sebagainya itu kan harus dipersentase dengan secara rinci dan sebagainya seperti itu. Tetapi ketika saya dapat masukan dari yang sudah bekerja di rumah sakit, itu ternyata teori-teori itu tuh tidak
tidak bisa diimplementasikan secara baik di lapangan. Jadi eh, bagaimana caranya kita tuh bisa menyatukan antara di lapangan sesuai fakta dan teori seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi dengan sangat dapat, sangat masuk dan juga diskusi itu menjadi hidup seperti itu. Nah, ini rekan-rekan saya dan kebetulan saya adalah dari konsentrasi gizi klinis. Ini kebetulan lagi kuliah gabungan antara gizi masyarakat dan gizi klinis. Jadi seperti itu. Lalu tidak hanya perkuliahan biasa, diskusi dan sebagainya. Jadi di Undip sendiri ini, khususnya S2 Gizi Undip, itu ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa menambah wawasan atau informasi kita terhadap hal-hal yang baru, yaitu seperti yang telah dijelaskan Bu Gemala ya, sebelumnya memang ada beberapa kegiatan, salah satunya ini ada guest lecture, jadi ada visiting professor dari eh, si Prof. Sigetu Hayakawa dari mana ini? Dari Kagawa University. Jadi beliau itu menjelaskan terkait dengan eh, novel sweetener, ya kan, terkait dengan gula, alulos dan sebagainya. Lalu selain selain itu tidak hanya kuliah tamu atau guest lecture, beliau di sini mengajarkan kita bagaimana cara memasak udon khas dari Jepang seperti itu. Jadi cukup mengasihkan. Lalu ada juga ini ada kuliah tamu lain dari Dr. Agus tentang penanganan malnutrisi pada infeksi berat. Lalu ini juga ada tentang mikrobiota usus dan metabolisme zat gizi makro oleh Dr. Rio Jati Kusuma dan sebagainya. Lalu lalu ada terkait dengan kuliah tamu ini lebih ke masyarakat terkait dengan penyusunan kebijakan publik dan ini adalah kegiatan-kegiatan lain di luar kampus. Ini untuk kelas masyarakat sendiri ada kunjungan ke puskesmas dan juga untuk yang klinis ini ada ke Rumah Sakit Nasional Diponegoro waktu itu, Bu. Lalu tidak hanya kuliah tamu dan sebagainya, ini ada tentang praktikum yang mengarah ke molekuler itu sendiri, Ibu. Jadi memang di salah satu mata kuliah waktu S1 itu ada yang namanya gizi molekuler. Nah, di sini kita juga diajarkan bagaimana tidak hanya sebuah teori, namun diajarkan juga terkait dengan prakteknya bagaimana melakukannya seperti itu. Jadi kan kalau molekuler itu basicnya adalah terkait dengan eh, berkaitan yang telah dijelaskan Pak Adrian itu kan menggunakan teknik-teknik terkait dengan PCR, lalu ada teknik ELISA dan sebagainya menggunakan serum dan sebagainya itu kita juga diajarkan ini seperti gambar ini diajarkan terkait dengan teknik pipetting memasukkan ke dalam gel elektroforesis, lalu ini ada penggunaan nanodrop untuk mengukur konsentrasi, dan juga ini ada terkait dengan penggunaan PCR. Tapi di sini PCR-nya masih konvensional, untuk yang PCR real time itu belum ada fotonya. Lalu di sini adalah terkait dengan biotek untuk melihat, jadi ketika gel ini sudah apa namanya, udah dijalankan atau di gel elektroforesiskan itu, ini dilihat tangganya di ukuran berapa seperti itu, Ibu. Jadi memang menggunakan alat-alat ini. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan seperti kita juga praktikum. Praktikumnya itu ya tadi menggunakan ELISA, menggunakan serum darah dan sebagainya, tapi fotonya sudah hilang. Jadi terkait itu mungkin seperti itu, Bu, sharingnya untuk Ya, kegiatan di kampus. ya, menarik ya, Iftitan ya. Tadi yang bedakan misalnya terutama di bagian diskusi ya dan menyenangkannya karena bisa sharing dengan teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi mungkin saling menguatkan ya. Kalau yang baru lulus tadi teorinya kuat, kalau yang Hmm, teman-teman yang sudah bekerja pengalamannya yang lebih kuat gitu ya. Jadi bisa eh, menguatkan diskusi. Kemudian tadi juga ada banyak kegiatan yang melibatkan eh, ya ada guest lecture ya dari eh, banyak juga dari luar negeri ya tadi yang disampaikan, termasuk ya. ya dari pakar-pakar yang ada di dalam negeri. Kemudian juga ada praktikum molekuler yang sepertinya menarik sekali tadi ya, dan juga ada kunjungan. Ya,
mungkin sudah memberikan gambaran ya untuk teman-teman yang ingin join di Magister Ilmu Gizi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disusukan dari teman-teman? Pengalamannya nih, ini pengalamannya Kak Iftitan. Ada yang masih penasaran nggak? Penasaran sama apa nih? Gitu bisa tanyakan ke Kak Iftitan. Silahkan. Ada yang ingin diskusi? Semoga Iya, Bu. habis di sharing tadi semakin tertarik ya untuk join di Magister Ilmu Gizi ya, karena banyak yang bisa didapatkan. Silahkan, ada yang mau tanya, mau sharing? Ya, silahkan, Zahwa. Baik. Suara saya terdengar buatan Ibu. Ya, Dengar. terdengar. Sebelumnya terima kasih Kak Evita atas sharingnya di selama kuliah S2. Mungkin saya mau tanya, tadi kan dari Kak Evita menyampaikan deh kalau misalnya sebelumnya itu nggak ada rencana, tapi setelah tahu ada program Pas-Paska itu, terus akhirnya mendaftar S2. Nah, tadi kan dari Bu Hartanti menyampaikan deh Kak, kalau misalnya untuk pendaftaran S2 itu ada rencana proposal untuk tesisnya. Nah, dari Kak Evita sendiri, eh, gimana ya cara cara dapet topik di waktu yang sesingkat itu gimana Kak? Apakah melanjutkan dari penelitian di S1 atau seperti apa? Mohon sharingnya. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Saya izin jawab langsung ya, Bu. Ya, Iya. Jadi memang awalnya tuh saya tidak ada pikiran untuk melanjutkan S2. Karena memang saya memikirkan terkait biaya kan. Sudah banyak mengeluarkan biaya di S1 karena memang UKT saya itu masuknya adalah UKT yang paling tinggi karena lewat jalur ujian mandiri. Jadi memang saya tidak mau memberatkan kedua orang tua saya lagi dan saya sebenarnya ada keinginan untuk bekerja lalu mendapatkan gaji sendiri lalu membiayai S2 sendiri seperti itu. Akan tetapi ketika saya dapat Pas-Paska ini ada tahu program Pas-Paska, saya sangat beruntung karena memang bisa menghemat biaya saya. Lalu terkait dengan rencana tesis ya, rencana tesis kalau bisa dapat secepat itu, sebenarnya saya itu mulai ada keinginan untuk daftar S2 itu kan saya mulai bertanya kepada akademik S2 itu ketika saya semester 7 atau sedang melakukan penelitian seperti itu. Memang belum awalnya itu belum kepikiran kalau ternyata ada yang namanya suruh atau membuat rencana tesis. Tetapi karena saat sedang melakukan penelitian itu kan kita kan harus membuat yang namanya landasan teori, membuat pembahasan dan sebagainya itu kan kita sambil membaca jurnal-jurnal ilmiah dari internet seperti itu. Saya pikir dari situ saya mulai tertarik nih dengan satu penelitian yang sudah ada tergambar di pikiran saya seperti itu. Nah, lalu saya susunlah di suatu kertas, itu baru orek-orekan sih sebenarnya, atau coret-coretan di suatu kertas. Saya tuh inginnya apa, mau bagaimana, dan sebagainya. Dari hasil saya baca, waktu saya membuat skripsi, seperti itu. Kalau untuk ada hubungannya dengan penelitian S1, sebenarnya untuk tesis sendiri, saya ini kan kebetulan sudah dapat dosen pembimbing Ibu. Jadi sudah mulai untuk memikirkan topik apa yang sebenarnya cocok bagi saya. Dan itu sebenarnya dari rencana tesis dan untuk pengajuan ke dosen pembimbing sendiri itu saya sedikit berbeda atau bisa dibilang sangat berbeda dari rencana awal saya. Sebenarnya itu hal yang wajar karena memang eh, kalau seperti itu kan menyesuaikan lagi apakah pembimbingnya ini setuju atau enggak. Nah, kalau misalnya untuk penyusunan rencana itu saya itu awalnya ingin melihat itu apa namanya anti cancer dari suatu zat dari cangkang siput sawah. Tetapi setelah makin ke sini saya menyesuaikan biaya juga. Ternyata kalau melihat anti cancer itu tidak tidak cukup murah ya Bu dan teman-teman semua. Alhasil saya mencari kedekatan dengan dosen untuk meminta hibah penelitian dan sebagainya. Mungkin setelah saya paparkan apa yang saya rencana tesis waktu pendaftaran S2 itu, saya
ditolak katanya itu terlalu farmakologis dan sebagainya atau apa, saya juga kurang paham. Lalu akhirnya saya ganti tesis, ganti judul gitu. Jadi mungkin seperti itu. Untuk pemikirannya itu ya banyak-banyak baca jurnal aja sih. Siapa tahu dari situ kan mungkin bisa melihat terkait novelty atau pembaruan dari suatu penelitian tertentu yang mungkin bisa cocok buat kalian semua teman-teman gitu. Ya, bagaimana Zahwa, apakah menjawab atau masih ada yang ingin tanyakan? Mungkin tambahan sedikit nih buat nanti. Berarti Ya. untuk rencana proposal yang dipaparkan saat pendaftaran S2 itu bisa berubah nantinya saat tesis yang sebenarnya gitu nggak, Kak? Kalau di saya sendiri sih seperti itu ya, tapi mungkin teman-teman juga, dan teman-teman saya sendiri mungkin juga banyak yang berubah. Tetapi di sini saya kasih poin penting buat kalian semua yang mungkin ini udah ada rencana, karena kan memang saya nggak ada rencana buat untuk lanjut S2. Cuman kalau misalnya kalian udah punya rencana dan udah matang, secara biaya mungkin ada dan sebagainya, kalian bisa mulai susun aja, susun itu sebenarnya tidak rencananya pun singkat, hanya ringkasan rencana, bukan rencana yang cukup kompleks seperti proposal, bukan, itu hanya ringkasan yang mungkin itu sepertinya hanya digunakan untuk plotting aja sih kalau menurut saya ya. Apakah kalian tuh cocoknya ke klinis atau ke masyarakat gitu, seperti itu. Ini mungkin bisa dilihat dari situ juga. Nanti kalian kan kalau semisal kepikiran, oh saya mau tentang pengambilan sampel di rumah sakit atau ke masyarakat atau kemana, itu kan kalian kelihatan passionate-nya kalian ke klinis atau ke masyarakat. Jadi seperti itu sih. Bagaimana Zahwa? Apakah terjawab? Ya, sudah cukup. Terima kasih, Kak Iftita dan Mbak Fandi. Ya, ya. Jadi sebenarnya tentang rencana tesis tadi ya yang disampaikan saat mendaftar itu memang akan lebih baik kalau sejak awal teman-teman tuh sudah punya rencana mau kemana gitu. Walaupun tadi nggak kemungkinan karena saat sudah saatnya proposal pasti akan ada diskusi dengan pembimbing ya dan akan didiskusikan mana sih topik yang tepat. Bisa jadi melanjutkan apa yang sudah dibuat, bisa jadi berubah sama sekali gitu ya. Ya, tadi bisa juga yang disampaikan Iftitan itu salah satunya untuk melihat pada tahap seleksi sebenarnya bagaimana sih eh, minat dan juga kemampuan dari para pendaftar gitu. Jadi salah satu itu yang akan menjadi eh, bagian dari yang akan diamati saat seleksi. Walaupun betul tidak harus adik-adik ini, teman-teman ini sudah membuat yang lengkap seperti proposal gitu. Tapi paling enggak eh, sudah terlihat gambarannya penelitiannya itu mau ke arah mana sih gitu. Dan apa sih yang sudah diketahui oleh pendaftar gitu mungkin tambahan dari saya. Eh, Silahkan masih ada sedikit waktu. Apakah ada yang ingin mendiskusikan hal yang lain lagi dengan Kak Iftitan? Apakah masih ada yang ingin mendiskusikan sesuatu dengan Kak Iftitan? Ya, kalau tidak ada ya, saya rasa mungkin teman-teman sudah terbayang ya seperti apa sih nanti kalau lanjut di S2 Ilmu Gizi. Kemudian mungkin sudah dapat gambaran juga mana sih nanti yang mau diambil, apakah pas-pasca ataukah nanti saat S2 mau ambil yang by course atau by research, apakah keminatan yang mau diambil itu gizi klinik kah atau gizi masyarakat mungkin sudah lebih terbayang ya sekarang. Ya, karena sudah mendekati pukul 3, mungkin kita bisa selesaikan juga sharing untuk hari ini. Terima kasih Kak Iftitan sudah bersedia sharing pengalamannya selama studi di Magister Ilmu Gizi. Selanjutnya ada sertifikat yang ingin kami berikan. Mohon bantuan panitia. Ya, berikut sertifikat kepada Kak Iftitan. Terima kasih sudah eh, bersedia untuk berpartisipasi pada webinar series kali ini. Mohon diterima.
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin menyampaikan satu pantun sebagai penutup ya. Kekasih datang membawa bunga tulip sambil mengungkap janji untuk terus setia. Mari bergabung di Magister Visi Cakep. Undip bersama meraih mimpi dan cita-cita mulia. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Adrian dan Iftitan yang sudah berkenan untuk mengisi webinar saya kali ini dan juga teman-teman yang bersedia menjadi peserta. Semoga materi dan apa yang dibagikan hari ini bermanfaat. Kita tutup webinar series kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih. Tanti, Terima terima kasih. kasih Tia dan segenap rekan-rekan yang mendukung acara ini.